Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Abdul Ghani dari PBSIB Angkatan 2019. Ini menyampaikan hasil materi tentang belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar. Belajar adalah kegiatan individu memperoleh pengetahuan, perilaku, dan keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang setelah berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini adalah lingkungan kelas pada saat proses pembelajaran yang akan menambah pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Telah disebutkan sebelumnya bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Tujuan kegiatan belajar bahwa secara umum, tujuan belajar dibedakan atas 3 jenis, yaitu satu, untuk mendapatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir merupakan bagian dari yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan. Jadi, dengan adanya bahan pengetahuan, maka seorang dapat mempergunakan kemampuan berpikir di dalam proses belajar, sehingga pengetahuan yang didapat semakin bertambah. Yang kedua, pembentukan sikap. Pembentukan sikap atau mental dan perilaku anak didik tidak akan terlepas dari penanaman nilai-nilai. Oleh karena itu, guru tidak hanya sekedar mengajar, tetapi betul-betul sebagai pendidik yang akan memindahkan nilai-nilai itu kepada anak didiknya, maka akan tumbuh kesadaran dan kemauannya untuk mempraktikkan segala sesuatu yang sudah dipelajari jarinya. Yang ketiga, penanaman keterampilan. Belajar memerlukan latihan keterampilan dalam diri siswa, baik itu keterampilan jasmani maupun rohani. Dan selanjutnya tentang pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, merupakan penentu utama keberhasilan pendidik. Disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru yang telah diprogram dalam rangka membelajarkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk kurikulum yang berlaku. Dalam proses pembelajaran, guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif agar siswa dapat belajar secara aktif. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat beberapa komponen pembelajaran yang meliputi: 1. Tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Tujuan memiliki jenjang dari yang luas dan umum sampai kepada yang sempit atau khusus. Adanya tujuan yang dapat mempermudah pemilihan materi pembelajaran dan pembuatan alat evaluasi. Adanya tujuan juga dapat diketahui siswa memberi arah yang jelas dalam belajarnya. Yang kedua, bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Bahan pelajaran merupakan unsur inti yang ada di dalam kegiatan belajar atau mengajar. Karena memang bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh anak didik. Bahan-bahan yang disebut sebagai sumber belajar atau pengetahuan jaran. Ini adalah suatu yang membawa pesan untuk tujuan pengajaran. Tanpa bahan pelajaran, proses pembelajaran tidak akan berjalan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Menurut Kusnandar, kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kegiatan pembelajaran akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa terlibat dalam sebuah interaksi dengan bahan pelajaran sebagai medianya. Dalam interaksi tersebut, siswa lebih aktif, bukan guru. Sebab guru hanya sebagai motivator dan fasilitator. Yang keempat, metode. Metode merupakan komponen pembelajaran yang banyak menentukan keberhasilan pengajaran.
Guru harus dapat memilih, mengkombinasikan, serta mempraktikkan berbagai cara penyampaian bahan yang disesuaikan dengan situasi, agar siswa cepat mengerti dan paham apa yang disampaikan gurunya. Yang kelima, alat. Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Alat mempunyai fungsi, yaitu sebagai perlengkapan, sebagai pembantu permudah usaha, pencapaian tujuan, dan alat sebagai tujuan. Yang keenam, sumber pelajaran. Sumber pelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana pengajaran terdapat atau sumber belajar seseorang. Sedangkan sumber belajar menurut Mulyasa adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan belajar, sehingga diperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan. Yang berikutnya, evaluasi. Evaluasi adalah proses sederhana dalam memberikan atau menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan kegiatan keputusan untuk kerja, proses orang, objek, dan masih banyak yang lain. Hasil dari evaluasi dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam meningkatkan kualitas mengajar maupun kuantitas belajarnya siswa. Jadi untuk itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi belajar dan pembelajaran. Mulai dari hakikat, belajar dan pembelajaran, definisi belajar, dan definisi pembelajaran. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan dalam penyampaian saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.